Halo, selamat sore, Saudara Stanisla. Ya, selamat sore, Saudara. Nama saya Saudara Stanisla, lalu asal saya itu dari Lampung Barat. Tepatnya dulu tuh saya lahir besar di Suwoh, itu ada salah satu kampung di pedalaman sekali. Lalu tahun 98 itu keluarga saya pindah ke pesisir selatan. Itu karena gempa 94, jadi semua tanah, semua sawah yang dimiliki itu habis jadi sungai. Jadi akhirnya kami mengungsi, dalam tanda petik mengungsi ke pesisir selatan. Jadi waktu Suwoh itu yang gempa besar itu? Sebenarnya gempa besarnya itu di Liwa. Oke. Tapi Suwoh itu kan kena dampaknya karena itu kan di Suwoh itu kayak di lembah, lalu di dekat rumah itu ada sungai kecil, tapi mungkin posisi tanahnya atau bagaimana juga tidak tahu persis. Kali yang tadinya jauh itu menjadi pindah di samping rumah, bahkan sawah tanah milik kami itu habis jadi sungai besar. Dan waktu itu sungainya itu tidak beraturan, dia cabang sana cabang sini, jadi akhirnya habis. Lalu bapak ibu saya itu tiap hari tuh kebanjiran. Akhirnya lama-lama karena tidak tahan dengan situasi yang ada, akhirnya dalam tanda petik tuh kami mengungsi ke pesisir selatan, karena waktu itu juga banyak orang dari Suwoh yang ke pesisir selatan. Jadi, itu kejadian suster masih di sana atau ada di sana? Tidak, pas kejadian itu saya SMP, saya tinggal di Baradatu. Waktu itu saya sekolah di Baradatu. Suster merantau ke Baradatu ya? Iya. Itu Suwoh yang ini ya, yang viral di medsos yang jalannya rusak ya? Masih sampai sekarang jalannya rusak kah? Saya kan dari 98 itu tidak pernah ke sana. Saya ke sana 2 tahun yang lalu. Saya ingat kayaknya sudah 25 tahun saya nggak mengunjungi tanah tumpah darah, tanah kelahiran. Akhirnya 2 tahun yang lalu saya menyempatkan dengan kakak saya untuk ke sana. Sekarang sih tanahnya sudah bagus, tempatnya bagus, jalan juga sudah lumayan bagus. Lalu kayak yang terkenal sekarang apa ya, keramikan, kayaknya tempat rekreasi keramikan itu. Oh, ada. Dulu pas zaman saya muda, zaman saya kecil malah masih muda. Tidak ada itu, muda kecil itu nggak ada keramikan, itu adanya danau-danau. Tapi kayaknya akibat dari apa ya, aku tidak tahu persis sih, pokoknya itu deket. Kami dulu sebutnya tuh letusan itu apa ya? Gunung berapi ya. Itu jadi mungkin dari situ lama-lama mengkristal ke apa, akhirnya mereka sebutnya tuh keramikan. Jadi tempat rekreasi malah sekarang. Rumah atau saudara atau keluarga masih ada yang di Suwoh atau semua sudah pindah ke pesisir? Kalau keluarga inti sekarang tersebar di mana-mana. Jadi saya ini kan berenam. Kakak saya itu tinggal di Puncak. Puncak Bogor. Lalu nomor 2 saya. Sekarang saya tugas di Agat Asmat, Papua Selatan. Lalu adik saya Pas yang nomor 3 itu dia tinggal di Cilengsi. Lalu yang nomor 4 tinggal di Blitar. Nomor 5 tinggal di Pringsawu sini, Waluyo Jati. Lalu yang terakhir itu tinggal di pesisir selatan. Itu, dan bapak saya masih ada sekarang tinggal di pesisir selatan bersama adik bungsu saya. Kalau ibu saya itu sudah tidak ada dari tahun 2007. Luar biasa. Lalu dari Suwoh ke Baradatu. Mungkin singkat saja, bagaimana ceritanya kok pengen jadi suster waktu itu? Apa karena itu tadi merantau terus ketemu suster, atau emang sudah kecil, sejak dari kecil pengen jadi suster? Kalau pengalaman mengingat apa ya, pertama kali ingin menjadi suster atau awal mula panggilan itu sederhana sekali. Jadi di Suwoh itu tuh salah satu stasi, karena jauh. Bahkan waktu itu dapat pelayanan dari Baradatu. Jadi dengan tempat yang jauh, tenaga terbatas, lalu kami mendapat pelayanan ketika itu hanya setiap minggu kelima, itu artinya setiap 3 bulan sekali. Nah, ketika saya kelas 6 SD itu ada 3 suster FSGM yang berkunjung ke Suwoh itu, ke tempat saya. Lalu waktu saya SD kelas 6, saya lihat dari jauh itu. Salah satu teman saya itu rumahnya dekat gereja dan suster itu tinggal di situ. Lalu teman saya bilang,
itu loh yang namanya suster. Saya lihat dari jauh 3 suster jalan itu pakai baju putih. Langsung ketika itu langsung, aduh besok kalau saya sudah besar saya mau seperti itu. Saya mau seperti itu karena itu awal mula saya pengen jadi suster. Lalu ketika sore harinya 3 suster berkunjung ke rumah. Saya melihat suster ini ramah seperti itu. Itu sederhana sekali. Kemudian suster, kemarin kayaknya ini lihat di streaming segala macam, ini habis pesta pera ini suster. Pesta pera itu apa sih untuk teman-teman yang di luar? Apa sih kok ada pesta pera, pesta ini? Nah sekarang kita fokus ke suster yang habis pesta pera. Sebenarnya pesta pera itu apa toh? Pesta pera atau 25 tahun hidup membiara. Kalau kami atau kita di FSM itu kan menghitung mulai dari postulan ya, mulai masuk betul-betul mulai sungguh-sungguh masuk atau hidup di dalam biara itu dihitungnya itu sudah 25 tahun. Lalu kami sebelum pesta itu memang ada satu rangkaian yang cukup panjang untuk diajak melihat kembali perjalanan hidup panggilan kami, mensyukuri semua pengalaman, semua peristiwa, kebaikan-kebaikan Tuhan yang selama 25 tahun kami alami itu kami kumpulkan lagi. Jadi kami bahasanya tuh kami diajak untuk mengumpulkan berkat-berkat, merefleksikan, dan yang pasti kami mensyukuri. Dan tentu selama 25 tahun itu bukan perjalanan yang mulus, ada liku-likunya, pernah kepingin keluar juga. Pernah juga berarti ya? Pernah. Jadi ketika, terutama ketika ibu saya tidak ada, kakak saya sudah menikah, dan saya kan merasa sebagai anak yang tertua di rumah yang belum menikah lah, seperti tidak ada ikatan. Jadi ketika itu tuh ada keinginan untuk ya memperhatikan adik-adik saya masih kecil, bapak saya. Itu ketika itu tuh ada pergulatan, ada juga keinginan untuk pulang. Tapi setelah saya timbang-timbang, apakah betul ketika saya keluar tuh saya sungguh-sungguh hanya untuk keluarga? Bukankah ketika saya pulang pun saya akan memikirkan hidup saya mau kemana, saya mau bagaimana, mau kerja apa. Nah, ada juga peristiwa kecil yang ketika itu menyentak saya. Jadi ketika itu saya tugas di Tuasi Bio, Jakarta Barat, daerah Glodok situlah. Itu saya melayat dan ketika itu saya ke rumah duka, ada seorang ibu muda yang meninggal dan punya 2 anak masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil, lihat anak itu tuh ceria kesana sini. Memang sebenarnya logika mengatakan bahwa ya mereka belum tahu apa-apa, tapi ketika itu justru berbicara kepada saya, seolah-olah Tuhan itu lihat anak yang sekecil itu ditinggal ibunya, dia tuh tetap happy. Kamu yang sudah besar, yang sudah dewasa, ditinggal ibumu kok kamu mau keluar, ada tantangan begitu kamu mau keluar. Jadi mungkin untuk orang lain itu hal biasa, tapi ketika itu memang berbicara untuk saya. Nah disitulah saya mulai dikuatkan. Saya juga mulai menimbang-nimbang ya, apakah betul saya untuk keluarga, kalau keluar atau nanti justru saya malah nggak begitu memperhatikan keluarga. Nah disitulah akhirnya saya pelan-pelan saya dikuatkan, tentunya doa yang nomor 1. Tetap saya bawa terus dalam doa. Tuhan, saya mulai pergumulan seperti ini. Dan Tuhan terus membimbing saya dan menguatkan saya ya melalui peristiwa-peristiwa kecil seperti yang tadi saya ceritakan. Ya, nampaknya biasa, tapi ketika itu berbicara yang lain untuk saya. Gitu. Terima kasih, luar biasa refleksi dan pengalaman imannya bagi imannya untuk saya juga dan untuk teman-teman di rumah. Lalu Suster, dalam perjalanan waktu yang tidak sebentar 25 tahun, kongregasi memberikan kesempatan kepada suster untuk berkarya, untuk melatih banyak hal, untuk mengembangkan banyak hal. Nah, yang terakhir ini kan AGATS ya suster ya, AGATS. Suster cerita dong untuk saya, untuk kami, sebenarnya kayak apa sih suster di sana itu ya? Saya tugas di AGAT, kami memang membuka komunitas itu tahun 2015. 2015 ya, berarti masih muda ya sekarang ya. Hampir 10 tahun ya, 9 tahun. Oke. 9 tahun ya, memang dari beberapa tempat perutusan itu yang paling mengesan ya memang AGAT. Karena ketika kami mau ke sana pun tuh sudah ada tantangan untuk kami. Jadi ketika itu
kami sempat terdampar 4 hari di Suster Makassar. pertama datang ya waktu itu Ya. dengan pionir lah ya di Ya. akad situ ya. Pionir. Oke, terdampar di Makassar karena waktu itu ada di Merauke itu ada kebakaran. oke. Ada kebakaran sehingga ketika sampai di Makassar tidak ada penerbangan. Lalu untuk pesawat-pesawat lain atau apa sih namanya kalau pesawat Penerbangan lain gitu ya. yang lain itu seperti Garuda, dia langsung memutuskan untuk Nggak terbang. nggak terbang Oke. sampai tanggal 28 Oktober. Oke. Nah, tapi Sriwijaya ini tidak memberi kepastian atau juga tidak memutuskan bahwa nggak ada penerbangan sampai tanggal itu, tidak. Jadi kami itu 4 hari ini dalam situasi yang tidak jelas, harap-harap pasti. Sementara yang di Aghat ini sudah menunggu, Bapak Uskup sudah siap dengan satu kelompok untuk penyambutan ala asmat seperti itu, dan akhirnya semua batal gitu kan, semuanya batal karena 4 hari. Jadi nah akhirnya setelah 4 hari itu ada 1 kali penerbangan yang mereka waktu itu ya berebut juga penumpang, karena nampaknya dari Sriwijaya penumpang yang lain juga banyak. Jadi ada penerbangan hanya 1 kali di tanggal 19 dini hari sampai di Timika tanggal 20 pagi. Lalu setelah di Timika hanya transit beberapa jam, lalu kami ke Aghat. Dan memang di Aghat itu katanya 3 bulan tidak hujan. Jadi di Aghat ini memang 100% hidup kami itu untuk mandi, untuk segala kebutuhan itu dari air hujan. Jadi kalau hujan nampung ya. Jadi setiap rumah itu mereka punya penampungan kayak toren-toren, tapi kami nyebutnya tuh blong-blong yang 1100 gede itu ya. Seperti itu. Jadi punya penampungan harus cukup seperti itu. Jadi memang ketika itu katanya 3 bulan tidak ada hujan. Jadi memang sungguh-sungguh tidak ada air. Lalu kami mandi itu pakai aqua, bukan karena kami kaya, tapi tidak ada pilihan lain. Jadi beli aqua yang 1,5 liter kami bagi. Jadi terserah kamu mau mandi, mau cuci muka, itu terserah, pokoknya jatahnya itu. 1,5 liter itu. Astaga Yesus. Lalu dan situasinya kan panas pada waktu itu kan, kami banyak tuh karena diantar provinsial, wakil provinsial, lalu ada juga 3 suster yang dari Piko Jayapura, Wamena, sama Yiwika seharusnya itu juga di sana. Tapi yang Suster Bonita waktu itu tidak datang karena sebenarnya kami janjian di Timika, tapi karena Garuda sudah memutuskan tidak ada penerbangan. Jadi kami hidup 7, bayangin 7 orang suster, 7 orang perempuan baru datang ke tempat baru gitu. Lalu tempat makan juga semua dialasi, tempat makan, lalu tempat sayur semua dialasi. Harus pakai apa? Dialasi pakai kertas nasi. Kertas nasi. Yang kayak kita nasi bungkus itu ya. Supaya setelah makan yang dicuci cuma sendoknya, piringnya ditutup lagi karena memang tidak ada itu. Lalu kadang-kala ya pakai tisu basah. Pakai tisu basah, ini tidak ada air seperti itu tuh. Bersyukur ketika kami datang itu mengalami hal itu baru cuma sekitar 1 minggu. Setelah itu turun hujan. Turun hujan. Jadi turun hujan mau jam 1, jam 2 pagi tuh bangun ditadah. Berusaha rasanya jangan sampai setetes air pun jatuh ke tangan. Sangat bermanfaat itu. Jadi baskom, terus tempat-tempat kerupuk juga kita isi dengan air kalau hujan seperti itu. Tapi bersyukur pada Tuhan sampai saat ini setelah peristiwa 9 kemarau yang panjang itu tidak terjadi lagi. Ya kadang kemarau 1 bulan kita sudah mulai kandas, maksudnya air sudah nipis sekali, hujan deras. Jadi saya merasakan bahwa dulu Tuhan membantu atau Tuhan menolong tepat pada waktunya, atau Tuhan yang sangat murah hati itu ya dulu tahu, tapi lebih banyak kayak teori ya. Tapi ketika saya sampai di Aghat dan saya merasakan itu betul-betul penyelenggaraan ilahi, betul merasakan ini memang betul-betul hanya tergantung dari Tuhan. Tuhan memberi tepat pada waktunya.
Itu yang sungguh saya rasakan, terutama air. Jadi memang Agat ini beda dari tempat yang lain. Jadi curah hujannya bersyukur cukup tinggi ya, karena murah hati. Jadi kami ya air cukup, yang lain tidak ada hujan, kami tetap ada hujan. Maka bupati yang lama punya kebijakan, dan sekarang juga masih, walaupun sudah beberapa agak sedikit kendor, itu tidak boleh kendaraan bensin. Jadi motor-motor itu listrik sampai sekarang ya, sampai sekarang listrik. Kalau mereka yang pakai bensin itu harus ada izin khusus atau hanya tentara, karena tujuannya kita nih tergantung 100% dengan air supaya tidak ada polusi dan air yang turun itu tetap bersih. Suster, kenapa kok tidak pakai air tanah? Apakah tidak ada atau gimana? Kenapa harus nunggu air hujan? Kan untuk saya yang tidak pernah di sana kan nggak punya bayangan ini. Kenapa, Suster? Iya, jadi di bawah itu kan lumpur. Di bawah itu lumpur, rawa-rawa. Jadi semua rumah-rumahnya itu di atas panggung. Gitu. Jalannya juga di jembatan di atas ya. Jadi kami ini hidup antara langit dan bumi. Jadi bukan mantep-mantep di tanah kayak kita di sini nggak? Tidak. Jadi semua itu di atas papan, semua di atas papan. Itu. Sementara kalau kita air ngambil di tanah jelek gitu, nggak bisa. Rawa gitu. Selain rawa, pernah ada satu komunitas yang mencoba ngebor sampai, saya tidak tahu persis berapa meter, kan sampai 100 meter itu tidak ada air. Bahkan ketika pasca KLB kan tahun 2018 kan ada KLB ya, Busung Lapar waktu itu. Lalu ada satu pastor dari Merauke itu, dia bilang bisa untuk mencari sumber air. Sudah bahkan diberi titik sampai ke pedalaman juga mana yang ada sumber air. Kami panggil dari Timika dengan ya biaya pasti sedikit ya, dan tidak berhasil. Memang tidak ada sumber air dari tanah. Jadi air yang di lumpur itu dari laut? Dari laut, iya. Dari laut. Jadi kami itu kalau mau kemana-mana itu tuh semua tergantung air. Jadi lewat jalan air gitu? Ya, jadi Agat ini pulau-pulau dalam kali. Pulau-pulau dalam kali. Berarti kalinya gede? Gede. Kalinya gede, ada juga yang kali-kali kan, sebenarnya kali potong juga ada. Kalinya sangat-sangat besar. Gitu. Sangat besar. Jadi kalau mau pergi dari satu kampung ke kampung lain, atau ketika saya mau pelayanan dari paroki atau satu stasiun itu harus lewat Alin, dan satu-satunya transportasi itu ya speed, ada speed, ada longboat gitu kan. Lalu itu pun ukurannya variasi macam-macam. Lalu mesinnya PK-nya atau besarnya itu juga bermacam-macam. Ada yang 15 PK, 40 PK, 85, lalu ada 150, 200. Dan besarnya itu kan nanti cepatnya juga mempengaruhi. Jadi misalnya 40 PK ya itu standar gitu. Kalau PK-nya lebih tinggi atau mesinnya lebih besar, itu kecepatan juga pasti lebih kencang. Tetapi bensin lebih banyak. Seperti itu. Jadi ya begitu, kami punya kalender air. Jadi kalau mau pergi tuh kita lihat kalender, tanggal sekian debit airnya berapa. Kalau kita nggak perhatikan itu nanti bisa kandas. Jadi tunggu kapan air laut itu naik ke darat, baru jadi, kita jalan. Ya, jadi kapan air dari laut itu besar itu kami harus hitung. Misalnya, saya mau ke pelayanan ke paroki Yamas misalnya, nggak lama, itu sekitar 2 jam atau 2,5 jam. Itu kan ada satu kali namanya kali potong. Nah kalau air pas tidak tinggi, air belum pasang atau air masih kecil, kalau tidak bisa lewat kali itu kita harus putar jauh. Lalu tidak hemat waktu. Yang pasti tidak hemat BBM. Bahkan ketika mau pulang dari tempat pelayanan, mau pulang kan juga harus lihat air. Jadi kita nggak bisa, saya mau berangkat jam sekian, tidak bisa. Kita lihat air. Nanti kalau kandas harus dorong speed. Astaga. Nanti ketika kita mau merapat ke pelabuhan, tidak bisa, harus turun ke lumpur. Atau seandainya bisa pun
harus merangkak tinggi sekali Aduh, gitu kan. Yesus. Kalau airnya tinggi kan dia sudah merapat, lalu sudah sampai di dermaganya tinggal Diikat atas itu. diikat loncat seperti Oke. itu. Jadi memang di sana kita nggak bisa sewaktu-waktu pergi gitu. Jadi ya bahkan pergi pun kita harus lihat kayak speed kan kecil. Oh barangku banyak nih. Oke. Oh nggak bisa, berarti harus cari lombut yang besar. Besar. Oke. Atau yang mau jalan tuh berapa orang? Saya kan tim lah. Oh timku banyak, tidak mungkin saya pakai speed. Nah, pasti pakainya lombut. Pakai lombut tuh lebih nyaman, hanya dia lebih lambat karena bodinya dia sudah berat. Kalau speed itu biasanya lebih cepat karena bodinya dia itu lebih ringan. Oke. Hanya memang tidak bisa bawa barang banyak-banyak seperti itu. Oke, Suster. Karya pertama ya waktu itu tahun 2015. Apa sih yang Suster datang, yang Suster FSGM buat di sana apa waktu itu? Sebenarnya Suster FSGM tidak punya karya ya di sana. Jadi kami bertiga itu murni membantu keuskupan, membantu Bapak Uskup. Jadi ada satu suster Agnetin, dia bertugas di kasir keuskupan. Oke. Lalu ada suster, ini yang awal ya, yang awal ya. Lalu ada suster Emma, waktu itu dia membantu di komisi pendidikan. Lalu saya sendiri di KKI itu Karya Kepausan Indonesia. Banyak orang Katolik tidak kenal apa itu KKI. Jadi intinya itu emaknya atau payungnya anak-anak sekami, anak-anak sekolah minggu. Sebenarnya nggak hanya sekami, saya ada beberapa juga sih, tapi paling gampang itu ya emaknya lah atau induknya dari sekami atau sekolah minggu seperti itu. Itu lalu pekerjaannya apa? Nah, pekerjaannya sebenarnya banyak, tapi tidak bisa dijangkau semua karena keterbatasan dana juga, karena ketika perjalanan mau pergi itu kan membutuhkan dana yang cukup besar. Jadi tugas saya di sana itu membekali para pendamping sekami atau guru-guru sekolah minggu itu, lalu juga ada kalanya kegiatan-kegiatan hari-hari pentingnya KKI seperti Hari Anak Misioner. Itu nanti di minggu pertama Januari bersamaan dengan Epifani, atau kadang kami bilangnya Minggu Bintang-Bintang, itu kan ulang tahun sekami. Itu biasanya saya membuat kegiatan besar untuk di paroki mana seperti itu. Jadi dalam 1 tahun itu sudah ada programnya. Jadi minggu ini saya pembekalan di mana, saya kegiatan apa di mana, itu sudah ada seperti itu. Setelah sekian, Suster dari tahun 2015 sampai sekarang masih di sana ya, Suster. Perkembangan apa yang Suster sendiri lihat ya dari karya FSGM sendiri, atau Suster mengalami dari umat, itu gimana, Suster? Kalau perkembangan fisik di Agat itu sangat-sangat pesat dibanding dari 2015 kami datang sampai sekarang. Karena sekarang itu jalan-jalan utama itu udah mulai beton, karena pemerintah pasti memikirkan bahwa semakin lama kayu juga semakin susah, lalu harga juga semakin tinggi, semakin muda-muda. Kalau kayu muda berarti kalau kayu yang bagus, yang misalnya tua, itu bisa bertahan 4-5 tahun. Tapi sekarang banyak kayu yang muda itu biasanya 2-3 tahun harus sudah ganti, dan itu pasti biaya yang cukup besar. Jadi memang banyak jalan-jalan utama itu sudah beton. Lalu dulu kalau angkut barang itu masih pakai gerobak manual. Sekarang banyak mereka yang menggunakan, kami sebutnya VR, jadi motor yang roda 3 ada boxnya, seperti itu. Lalu dulu juga ambulan rumah sakit semua juga pakai cas. Sekarang sudah betul-betul ada ambulan seperti itu. Pokoknya toko-toko juga semakin banyak, pendatang semakin banyak. Itu pembangunan fisik. Kalau dari Suster sendiri, tantangan apa yang Suster rasakan setelah sekian tahun, atau ya ini tetap menjadi pergulatan bagi saya? Tantangan tempat atau wilayah ya, untuk saya sih apa ya, mungkin karena saya sudah mencintai, sudah masuk dalam, itu bukan menjadi kesulitan yang itu, tidak untuk saya. Untuk Medan ya, untuk Medan orang mengatakan aduh medannya berat, aduh begini. Untuk saya ya itu bagian, memang akan seperti itu situasinya. Kalau saya di Jakarta ya pasti akan berat dengan beda lagi. Jadi untuk
tempat untuk apa itu kurang sih, tapi tantangannya tuh lebih pada apa ya, tidak gampang untuk mendampingi anak-anak gitu. Jadi butuh kesiapan hati di sana, bukan intelektual yang utama, kepintaran itu enggak, tapi kita punya hati, punya kepedulian, mau mengajari hal-hal sederhana dan terus menerus seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngajarin atau ngomong satu kali selesai, tidak, itu harus terus diulang. Seperti apalagi kami di Asmat ini kan Peramu ya. Oke. Jadi beda dengan Papua Pegunungan, itu petani. Petani ini dia tahu berproses, harus nyangkul dulu, mungkin menggemburkan, butuh waktu sekian baru panen. Nah, Asmat ini beda. Asmat itu semua sudah tersedia. Peramu itu berarti tinggal ambil. Alam sudah menyediakan semua. Iya. Jadi mereka kan makanya sagu. Jadi mau ambil sagu itu tinggal ke dusun. Tinggal ke dusun, pangkur sagu, tebang sagu, itu sudah Tuhan sudah memberikan, alam sudah memberikan. Lalu mau ambil ikan, udang, tinggal ambil di kali, di laut, seperti itu. Jadi hal ini pun berpengaruh ke apa ya, mental mungkin ya, apa sih? Mereka ya itu sebenarnya kadang orang bikin lelucon jual pisang, beli pisang goreng. Dan itu kan betul, betul terjadi. Seperti itu dia jual ikan, beli makan ikan goreng seperti itu di warung dengan harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi lebih pada SDM-nya ya, orang-orangnya ya. Jadi harus terus menerus seperti itu. Lalu mereka itu kan banyak yang apa ya, ada kampung-kampung, misalnya ini kampung Gaharu. Jadi dia pergi ke hutan, orang tua cari Gaharu, bawa anak-anak di sana bisa berbulan-bulan, akhirnya anak nggak belajar, anak nggak ini, bahkan ya kadang saya ke pedalaman tuh hanya membuat tanda salib saja, jadi ngajarin mereka tanda salib, bikin doa, nyanyi. Jadi nggak harus begini, tidak. Jadi ya sudah, kita lihat situasi. Apalagi mereka orang Asmat tuh murah hati. Jadi kalau mereka punya apa itu dibagi rata dengan keluarga. Mereka habis pangkur sagu, bawa nanti bagi untuk ini, keluarga ini. Mungkin dia hanya 1-2 hari sudah habis, harus cari lagi. Seperti itu. Memang sosialnya sangat-sangat tinggi. Oke. Terima kasih banyak Suster, terus berkarya. Semoga suatu saat nanti saya bisa ketemu di sana, menikmati alamnya yang indah. Indah kan ya Suster ya, saya lihat ya. Sangat-sangat indah. Besok selamat jalan lagi. Terima kasih. Ditunggu video-videonya yang sangat menarik. Salam untuk semua orang yang di sana. Dan ditunggu calon-calon lagi yang dari sana. Amin, semoga ya. Oke, dadah Suster. Terima kasih banyak.